hormati Menteri Tenaga Kerjaan kita, ini salah satu sedikan di Nahdlatul Ulama yang jadi musik, Ibu Gubernur Jawa Timur, ini juga tokoh perempuan kita yang sekarang menjadi gubernur. Mudah-mudahan nanti naik lagi ke atas. Kemarin jadi menteri, sekarang jadi gubernur. Alhamdulillah, ini kader-kader NU. Bupati Sidoarjo, ini juga kader NU. Presiden Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia Sargumusi terpilih beserta jajaran, ini lebih tinggi dari saya. Saya itu wakil presiden, beliau ini presiden. Hadirin beserta seluruh undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan rahmatnya sehingga kita dapat hadir pada acara napak tilas sekaligus peringatan HUT ke-67 Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia. Ketika panitia menemui saya kaget karena beberapa waktu yang lalu saya tidak dengar bunyi Sargumusi. Tapi dengan napak tilas ini saya bangga dan saya teringat ketika dulu saya masih jadi Ansor. Saya ini mulai dari ranting Ansor, ketua ranting Ansor, sampai jadi Rois Am. Ini saya kira waktu saya masih jadi Ansor itu Sargumusi itu luar biasa. Satu-satunya organisasi yang bisa menandingi SOPSI ketika itu, yaitu Serikat Buruhnya PKI. Hanya Sargumusi yang bisa menandingi. Karena itu saya harap dengan napak tilas ini kita mulai membangun kembali kejayaan Sargumusi di masa yang akan datang. Tentu saja dengan pola yang berbeda. Dulu tentu situasinya beda dan sekarang orientasinya berbeda sesuai dengan tantangan yang kita hadapi sekarang. Kira-kira 2 minggu yang lalu saya mewakili Presiden, Pak Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kunci pada acara pembukaan pertemuan Menteri Tenaga Kerja G20 yang diselenggarakan di Bali yang dipimpin oleh Menteri Tenaga Kerja. Pada kesempatan tersebut saya menyampaikan bahwa krisis akibat bermacam-macam sebab telah berdampak luas dalam berbagai bidang kehidupan kita, tidak terkecuali bidang ketenagakerjaan, dan krisis semakin mentransformasi dunia kerja yang memang telah banyak berubah akibat digitalisasi dan otomasi. Tantangan tersebut menuntut kita untuk memperkuat kolaborasi baik di antara pemangku kepentingan di dalam negeri maupun dengan
negara-negara lain untuk menciptakan dunia kerja baru yang inklusif, berkelanjutan, dan memiliki resiliensi, ketangguhan. Sebagaimana yang saya sampaikan pada pertemuan Menteri Tenaga Kerja G20 tersebut, institusi ketenagakerjaan mesti menjadi pekerja sebagai fokus dari dunia kerja baru dengan memastikan pemenuhan hak dan perlindungan yang memadai bagi semua pekerja. Lingkungan kerja harus aman bagi pekerja secara inklusif dengan memperhatikan pemenuhan hak-hak pekerja penyandang disabilitas serta menyediakan akses pendidikan dan infrastruktur yang inklusif pula. Hak-hak pekerja yang adaptif semestinya dapat dipenuhi. Pekerja seyogyanya mendapatkan perlindungan sosial yang layak, terutama bagi yang terdampak pandemi COVID-19, seperti yang diterapkan di Indonesia, antara lain berupa program bantuan subsidi upah, BSU, program kartu pekerja, program bantuan produktif usaha mikro (BPUM), dan program padat karya di Kementerian Pemuda, di Kementerian dan juga di Pemda. Kemampuan inovasi dan literasi pekerja juga harus terus ditingkatkan, utamanya terkait tren yang akan membentuk masa depan seperti teknologi digital yang masif, kecerdasan buatan, dan ekonomi hijau. Pekerja Indonesia mesti meningkatkan daya saingnya secara terus-menerus melalui skilling, reskilling, dan upskilling. Ini programnya Kementerian Tenaga Kerja. Jadi kerja kita harus terus, mesti harus melakukan upaya-upaya itu. Hadirin yang berbahagia, selama pandemi COVID-19, dunia kerja global memperlihatkan kerentanan akan disrupsi yang terjadi di bidang sosial ekonomi, khususnya bagi pekerja migran, pekerja perempuan, pekerja informal, dan pekerja dengan disabilitas. Dunia kerja baru yang menjadikan pekerja sebagai pusatnya menuntut upaya pemulihan yang juga berpusat pada pekerja, yaitu dengan memperhatikan hak, kebutuhan, dan aspirasi buruh. Hal ini sejalan dengan mandat Deklarasi 100 tahun Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau AILO. Pemerintah, pengusaha, dan buruh mesti memperbaharui komitmen bersama untuk memantapkan kesiapan pekerja dalam mengatasi dampak krisis dan menghadapi dunia kerja di masa depan. Apalagi saat ini kita memiliki visi besar untuk mewujudkan Indonesia maju, tenaga kerja yang produktif, memiliki kapasitas dan kapabilitas, serta tahan dan adaptif dalam situasi yang terus berubah, tentunya sangat dibutuhkan untuk mewujudkan visi tersebut. Sebagaimana rekomendasi AILO pula, dialog sosial menjadi mekanisme yang paling efektif dalam menyampaikan masukan-masukan untuk merumuskan kebijakan dalam merespon tantangan di bidang tenaga kerja. Studi yang dilakukan AILO pada tahun 2021 di 133 negara menunjukkan bahwa serikat buruh berkolaborasi dengan pemerintah dan pengusaha melalui
dialog sosial untuk merumuskan kebijakan, baik di tingkat nasional maupun internasional, dalam memperkuat kapasitas pekerja saat krisis menerpa maupun dalam menyusun strategi jangka panjang untuk mengatasi dampak krisis. Dialog sosial untuk mencari solusi bersama atas beragam masalah ketenagakerjaan menjadi salah satu pilar dari panduan ILO dalam menghadapi dampak krisis pandemi COVID-19. Hadirin yang saya hormati, selain memperlihatkan visi, agenda, dan tren global di bidang tenaga kerja tersebut, saya harap seluruh anggota Dasar Musi juga terus memegang teguh nilai-nilai ajaran faham Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah dalam merespon berbagai persoalan. Nahdlatul Ulama menganut faham Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah yang memiliki pola pikir mengambil jalan tengah antara akli dan nakli. Inilah identitas Nahdliyin, kerangka berpikir Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah disebut sebagai fikrah Nahdliyah yang dilandaskan pada khitah Nahdliyah dalam menentukan arah perjuangan untuk mewujudkan islah ummah atau perbaikan ummah, perbaikan masyarakat. Karena Nahdlatul Ulama, kata Hadratus Syekh Musyari, adalah Jamiyatul Islahi, yaitu organisasi perbaikan, organisasi reformis, diniyatan wa ijtima'iyatan, baik masalah agama maupun masalah kemasyarakatan, termasuk masalah-masalah ketenaga kerjaan. Dialog sosial yang dimandatkan ILO sesungguhnya selaras dengan cara berpikir NU tersebut. Dialog sosial akan menunjang kohesi sosial yang akan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, khususnya pekerja. Ini juga yang diinginkan oleh Nahdlatul Ulama, kebaikan dan perbaikan bagi umat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, di peringatan hari lahir ke-67 Konfederasi Sarkum Musi ini, saya ingin menyampaikan apresiasi atas kiprah Konfederasi Sarkum Musi sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama sejak tahun 1955, sehingga Dasar Musi menjadi salah satu dari 5 organisasi pekerja terbesar di Indonesia dengan jumlah keanggotaan mencapai ratusan ribu orang. Hal itu menjadi modalitas yang sangat penting bagi Dasar Musi untuk menjadi mesin penggerak transformasi pekerja yang kita harapkan bersama. Dalam ajaran Islam, kita memang harus memperjuangkan hak-hak masyarakat, atau bahasa agamanya yaitu hukukul ibad di samping hukukullah. Jadi hak-hak Allah dan hak-hak hamba. Maka ini juga harus kita perjuangkan. Bahkan kalau menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, apabila terjadi himpitan antara hak manusia dan hak Allah, maka yang harus dilakukan didahulukan adalah hak manusia. Tuqaddamu huququl ibad ala huquqillah. Kata Syekh Nawawi, Anda tanal hukum. Apabila ada hak Allah dan
hak manusia berbenturan, maka yang inna tanazu'il huquq, kalau hak maka hak manusia didahulukan daripada hak Allah. Ini prinsip keagamaan kita begitu. Nama Syekh Nawawi bilang begitu karena mengambil dari ayat wa ma kana Allahu liyuhlikal qura bidzulmin wa ahliha muslihun. Allah tidak akan menghancurkan satu kaum karena kesyirik, bidzulmin ay syirkin, sepanjang penduduknya berbuat baik. Wa ahliha muslihun. Syekh Nawawi mengatakan inna adzabal istiqlal la yanzilu bi ajli kaunil qaumi mu'taqidina bisyirk. Allah tidak akan menurunkan siksa yang langsung ya, pada saat masyarakat itu syirik atau kafir. Karena kekafiran, karena kesyirikan, Allah tidak akan menurunkan azabul istiqsal. Wa innama yanzilu idza asa'u fil muamalah. Siksa itu akan turun kalau masyarakat itu buruk dalam muamalah, dalam berinteraksinya di situ. Ya, itu Allah turunkan siksanya. Ya, wa sa'u fil idza'i linnas, dan ada usaha-usaha yang saling menyakiti manusia itu Allah marah. Wa dzulmil khalqi, dan menzalimi masyarakat, ada kezaliman, itu Allah marah. Kalau haknya Allah yang ditinggalkan, syirik, kufur, Allah tidak langsung menyiksa, melainkan menunda, ditunda. Ya. Oleh Allah siksanya ditunda. Tapi kalau masyarakat, hak-hak hambanya, hukukul ibad, Allah langsung turunkan. Kenapa? Syekh Nawawi musamahati ta'ala li huquqihi, karena Allah mentoleransi terhadap haknya. Haknya ditoleransi, tapi kalau hak hambanya tidak. Oleh karena itu Syekh Nawawi mengatakan walidzalika tuqaddam hukukul ibad ala huquqillah aidza tanaza'il huquq. Kalau ada hak-hak Allah, hak-hak hamba berhimpitan, mana yang harus didahulukan? Didahulukan hak hambanya, hak ibad, hak manusia. Ini prinsip-prinsip yang diajarkan oleh para ulama kita itu. Karena itu hak manusia ini penting untuk dirinya, untuk haknya Allah, dia toleransi, nanti ditunda. Siapa tahu dia bertobat. Tapi kalau hak manusia langsung diturunkan. Maka ini hak-hak harus dipenuhi, termasuk tentu hak-hak guru. Ini yang harus diperjuangkan. Sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama, kita tetap menggunakan cara-cara NU. Cara-cara itu menggunakan qaulan ma'rufa, ucapan-ucapan yang baik, qaulan karimah, ucapan-ucapan yang mulia, qaulan bayyinah, yaitu ucapan-ucapan yang santun. Yaitu kita menggunakan cara-cara itu, atau tadi yang saya sebutkan melalui dialog sosial dengan cara yang baik, ma'rufah, dengan cara qaulan karimah, dengan cara qaulan bayyinah. Bersama-sama Menteri Tenaga Kerja NU, saya yakin satu musim akan menjadi pelopor perbaikan dengan cara ini. Saya kira harapan kita. Saya ingin mengapresiasi kepada Gubernur Jawa Timur karena pengangguran di sini lebih rendah dari nasional. Jawa Timur lebih rendah. Nasional 5,8. Nasional 5,8, Jawa Timur 4,8, di bawah nasional. Harus kita tekan lagi. Ya. Harus kita tekan.
Dan kita ini, saya seringkali begini, kita ini diberi oleh Allah nikmat banyak, ya, yang lebih dari negara lain. Itu sudah dari sononya itu. Dari sononya itu. Artinya Allah sayang pada orang Indonesia itu. Itu dalam Al-Quran Allah mengatakan وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ. Allah menjadikan gunung-gunung di atas bumi. Allah memberikan berkat di atas bumi dan menentukan makanan-makanannya, kebutuhan-kebutuhannya oleh Allah ditentukan dalam 4 hari untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Imam At-Tabari mengatakan wa qaddara fiha, itu Allah menentukan di situ wa qaddara fi kulli baldatin ma lam yaj'alhu fil akhar lima'ash ba'dihim min ba'd litijarati min baldatin ila baldatin. Artinya Allah menentukan di satu negara sesuatu yang tidak diberikan kepada negara lain untuk penghidupan mereka dan untuk diperdagangkan dari satu negara ke negara yang lain. Jadi ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, dan kita negara yang paling banyak mendapat ketentuan itu. Pertaniannya, kebunannya, kelautannya, pertambangannya. Jadi wa qaddara fi aqwataha, itu kita bagian mendapatkan. Jadi kalau kita ini kurang beruntung, itu bukan salahnya Allah, tapi salahnya kita sendiri, yang karena kita kurang memanfaatkan itu. Oleh karena itu kita harus menggali. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, ya huwa ansya'akum minal ardi, kamu itu dijadikan dari bumi, wasta'marakum fiha, dan kamu harus memakmurkan bumi. Kallafakum fiha, kamu diberi tanggung jawab memakmurkan bumi. Dengan apa? Dengan membuka, menimbulkan, membangun sebab-sebabnya kemakmuran. Asbabul imarah. Asbabul imarah itu apa? Pertanian, perdagangan, dan sebagainya. Jadi kita harus itu kata Syekh Nawawi, itu bagian daripada imaratul ardi, itu adalah ubudiyatan wa ibadatan wa adatan. Jadi ini bagian ubudiyah, pengabdian, bagian ibadah, dan merupakan kebiasaan. Kalau kita ingin dapat rezeki, dapat kehidupan yang baik, itu harus ada sebabnya. Itu ada. Oleh karena itu beliau mengatakan irtibatul rizki ma'al asbab, itu adalah tasyri'. Keterkaitan rezeki dengan sebab itu adalah perintah dari syariat Islam itu. Jadi kita bagaimana memperbanyak sebab, ya, asbab yang diperbanyak. Tapi seperti saya katakan di mana-mana, memperbanyak sebab itu harus yang sesuai dengan syariat. Sebab takdzirul asbab ghairu masyru'a fi hukmil adab. Memperbanyak sebab yang tidak sesuai dengan syariat sama dengan tidak ada. Nanti al-ma'dud syar'an kal-ma'dud hissan. Yang tidak ada menurut syariat sama saja dengan tidak ada secara fisik. Walaupun banyak dianggap tidak ada, dianggap ma'dud. Kenapa? Karena ghairu mutaqawwim, tidak bernilai. Kenapa? Karena harta itu ada yang mutaqawwim, ada ghairu mutaqawwim. Yang mutaqawwim, yang sesuatu malum yajuzu intifa'u indal ikhtiyar, sesuatu nilai
barang atau harta berharga yang boleh dimanfaatkan dalam keadaan normal, tidak dalam keadaan darurat. Itu berarti yang halal, yang masyru', yang sesuai dengan syariat. Itulah makanya saya terus mendorong bagaimana membangun ekonomi syariah di Indonesia dalam rangka takfir asbab, tetapi yang masyru'ah, yang insya Allah diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya kira kenapa kita berjuang pada itu, saya selalu mengatakan di mana-mana kita jangan boleh ada tanah sedekah pun yang tidur, dan jangan ada tenaga kerja yang nganggur. Insyaallah kita akan terlepas dari kemiskinan. Jangan ada tanah yang tidur, dan jangan ada tenaga kerja yang nganggur. Semua bekerja, dan semuanya kita akan menjadi makmur insyaallah. Aqulu hadza astaghfirullahaladzim uridu billahi wa ma taufiqi illa billah wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.